Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat MQ Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur pada Allah yang telah menganugerahkan limpahan nikmat yang tidak terkira, dan di antara nikmat tersebut yaitu kita bisa merasakan keindahan dan kenikmatan bulan Ramadan. Berangkat dari tujuan pendidikan nasional, amanat undang-undang kepada kita bahwasannya tujuan pendidikan yaitu untuk membentuk manusia yang bertakwa. Tentunya dalam proses pembentukan para pembelajar hingga menjadi manusia bertakwa, aspek pendidikan akhlak merupakan hal yang esensial dan krusial dalam tercapainya amanat tujuan pendidikan nasional. Kondisi akhlak pelajar saat ini cenderung memprihatinkan. Bahkan kalau kita melihat fenomena bullying, data Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap telah terjadi sekitar 3.800 kasus perundungan di Indonesia sepanjang tahun 2023. Hampir separuhnya terjadi di lembaga pendidikan termasuk pondok pesantren. Sungguh memprihatinkan. Lalu apa itu bullying? Bullying dari kata bull yang dalam bahasa Inggris artinya banteng. Bahwasanya kita tahu sifat banteng itu yang agresif, menyeruduk, menyerang, ya, bahkan bisa didefinisikan sikap perkataan atau perbuatan seseorang yang menyerang kepada orang lain seperti bentuknya ejekan, olokan, body shaming, atau ancaman. Siapapun korbannya bukan hanya memiliki dampak fisik, tetapi juga dampak psikologis yang tidak kecil. Lalu, bagaimana Islam memandang bullying itu? Dalam Quran, Allah menegaskan bentuk-bentuk bullying dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kelompok mengolok-olok kelompok yang lain. Kenapa? Karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Kemudian dilanjutkan lagi, wala nisaun min nisain asa ayyakunna khairam minhun. Janganlah sekelompok wanita mengolok-olok sekelompok wanita lain, karena boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang memperolok-olok. Bukan hanya itu, wala talmizu anfusakum. Janganlah kalian menghina orang lain dengan talmiz. Yang dalam bahasa Arab, talmiz itu bisa didefinisikan berarti mengejek dengan bahasa tubuh. Misalnya gerakan mata, gerakan tangan, atau bahkan senyuman. Itu juga bisa dianggap sebagai ejekan atau bullying. Kemudian bentuk yang ketiga, wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk. Ya, kadang-kadang orang memanggil dalam bercandaan misalnya ya, sini belo, sini pesek. Itu termasuk body shaming. Dalam hal bisa dikatakan sebagai bullying. Tentu itu dilarang. Ya, kita memanggil orang dengan nama-nama yang buruk. Karena dalam Islam, nama adalah doa dan pengharapan. Maka sebaiknya kita manggil sesuai dengan namanya. Nah, disitulah yang dapat merusak hubungan persaudaraan karena kita melakukan berbagai bentuk bullying tadi. Menghina, mengolok-olok, atau memanggil dengan nama panggilan yang buruk. Kemudian Allah menutup ayat tersebut dengan bisalismul fusuq ba'dal iman. Setelah seorang itu menjadi seorang mukmin, tidak ada yang lebih buruk ketika dia menamakan saudaranya dengan panggilan yang menunjukkan ketidakhormatan. Ini penegasan kepada kita bahwasannya tanpa ragu, mukmin sejati tidak mungkin memanggil siapapun dengan panggilan yang buruk. Mengapa? Karena ketika kita menghina saudara kita atau seorang lain pun, maka sama saja kita menghina diri kita sendiri.
walam yatub faulaika humudz dzalimun. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah termasuk orang-orang yang zalim. Sekian, semoga apa yang disampaikan dapat menjadi pengingat untuk senantiasa berjauh diri dari tindakan bullying. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.